Oke, ini masih di partnya firewall ya, dimana dia akan melakukan, kita coba ulangi ya, melakukan ban IP ya. Dari IP tersebut tuh tidak dapat mengakses sama sekali gitu, tidak dapat mengakses sama sekali IP ini akan ini nih ini nggak akan terbuka gitu. Jadi dia jadi tolak itu untuk akses 80 itu ditolak gitu. Nah, kita coba lihat IP di komputer ini berapa dulu ya. IP komputernya berapa dulu. Nah, jadi kalau boleh saya jelasin tuh nanti ini tuh ada dua server ya. Dua server, satu server dan satu klien. Jadi ini ada di posisi server ya. Ada di posisi server dan ada di posisi klien. Bagaimana si klien ini nih yang saya pakai ini nggak bisa ngakses gitu ya, nggak bisa ngakses ke sini gitu ya. Jadi browsernya di ban lah itu. Jadi bukan di ban sih, ditolak aksesnya tuh, ditolak gitu ya, ditolak. Nah ini kebetulan IP-nya 104 ya. Nah ini IP-nya 103 gitu ya. Coba kita lihat dulu. Ini untuk memastikan dulu ya, ini untuk memastikan bahwa supaya tidak lupa gitu ya. Nah ini servernya ya 103 gitu ya. Saya catat aja biar nggak lupa. Jadi ada di servernya ini servernya ya, server ya, ini di servernya. Nah ini di kliennya ini itu kliennya ya. Jadi dia akan melakukan pemblokan gitu. Jadi si klien ini dia nggak bisa akses 80 kan, ini per 80 ya, browser ini per 80. Nah ini sifatnya lokal gitu ya, jadi hanya port pakai 80 ya. Kalau misalkan ini harus harus SSL ya, jadi harus aman lah gitu pakai SSL. Cuman ini karena untuk pelatihan saya pakai aja yang nggak aman lah ya. Nah untuk IP-nya jadi nanti saya ganti ini jadi berapa, 104 ya. Jadi dia nggak bisa akses harusnya ya, karena kadang-kadang suka ada miss ya, pada part sebelumnya mungkin terjadi miss. Jadi walaupun settingan udah benar tapi ya ada masalah gitu, jadi tetap aja bisa diakses. Nah kita coba ulangi lagi gitu ya, semoga bisa. Nah kita di sini bisa lihat dulu ya, lihat dulu nah kita lihat dulu apa namanya, kita lihat dulu port yang dibukanya ya, kan port 80 ya. Tapi port 80 itu kalau nggak di set ininya berarti itu semua ya, semua bisa ngakses. Tapi kalau kita set itu berarti misalnya gini contohnya. Nah ini promnya ini diisi dengan IP yang tidak boleh ngakses gitu. Harus diisi dengan IP yang tidak boleh ngakses gitu ya. Jadi kayak gini ya. Kan IP yang akan ngakses itu 104 gitu. Jadi 104 ini harusnya nggak bisa masuk sih gitu. Nah kalau ini udah benar sih sebenarnya, udah benar ini tuh. Tapi kadang-kadang seperti itu, cuman kita di reload aja, di reload lah ya. Apakah bisa gitu ya? Nggak tahu, ini kadang-kadang suka gitu. Ini harusnya dia tolak sih, harusnya ya. Karena di sini udah jelas ya bahwa ini tuh kemana aja nggak bisa gitu.
IP-nya tuh. Nah, biarin dulu. Saya mau reset aja, nanti kalau masih bermasalah saya mau reset aja. Reset ininya ya, settingannya ya. Nah, ini ada satu satu perintah apa komen ya, di mana dia akan melakukan telnet ke 103. 103 itu servernya ya. Nah, telnet ini untuk apa sih? Untuk supaya dia mencoba gitu, mencoba koneksinya dulu gitu. Tapi ini malah hilang. Ya, jadi untuk mencoba ya telnet aja gitu ya. Tapi sebenarnya nggak usah dicoba sih sebenarnya, cuman ini karena ada miss jadi harus coba kita telnet lagi. Telnetnya ke IP yang dituju ya. IP-nya itu 103, ini portnya 80. Jadi penulisannya harus kayak gini ya. Nih. Suka masalah gitu ya Windows. Ini nih harusnya saya reset dulu ya, reset dulu. Kalau kita reset tuh dia biasanya ini apa? Akan mati dulu nih. Kalau kita reset dia akan mati, terus kalau udah di reset terus harus buru-buru ya dimasukin port dua-duanya ya, supaya koneksi ini enggak supaya tetap bisa remote gitu. Tetap bisa remote. Karena pada saat reset tuh dia mati dulu ininya firewallnya. Jadi kita bisa lihat status ya. Ini kan dia inaktif ya. Inaktif itu artinya dia nggak aktif gitu ini. Ya, nggak aktif. Nah, kita aktifkan lagi. Karena kan kita mau tes itu ya. Kita aktifkan. Nah, ini sekarang aktif ya. Cuman sekarang aktif tuh saya pengen mempraktekkan yang ini lagi. Ya, saya pengen mempraktekkan yang ini. Harusnya secara teori harusnya bisa ya. Harusnya bisa ke blok gitu. Jadi si ini nggak bisa akses gitu harusnya ya. Sama buka dulu ya portnya ya, port 80-nya ya. Below 80. Jadi ada dua port yang dibuka ya. 22 sama 80. Jadi ini harusnya kemana aja di blok sih harusnya. Kayak gini nih harusnya tuh. Ya, harusnya kayak gini. Jadi dia nggak bisa apa-apa gitu. Nah, kita kalau mau ya ini anggap server kan, aplikasi di server. Nah, ini harusnya nggak bisa gitu. Harusnya bisa, tapi karena untuk uji coba yang nggak bisa itu. Itu ya. Nah, terus bagaimana supaya dia bisa lagi? Kalau mau bisa lagi ya kita harus harus ini jangan pakai deny ya. Ininya harus pakai allow ya. Coba ya, harus pakai allow. Slow ya, bukan ini. Ya. Jadi dia seolah-olah bisa ngakses kemana aja dia bisa ngakses. Ya, nah seperti itu ya. Nah untuk yang berikutnya dia akan mengelola aplikasi ini by aplikasi ya. Jadi kalau udah Apache Secure biasanya dia melariknya ke port ya. Portnya dia tuh 443 ya. Kalau Secure tuh biasa SSL ya. Biasanya SSL ya. SSL itu portnya 443 nih kayak ini nih. 443. Ya. Jadi secara otomatis kalau misal kita allow ini kita akan ini juga kebuka juga port 443-nya gitu. Nah, cuman kalau untuk melihat ini gimana dari mana? Ini kalau dari itu dulu ya, apps list-nya dulu ya. Mungkin part sebelumnya udah sedikit dibahas juga ya ini. Jadi kita harus ini dulu, harus apa namanya? Harus melihat dulu. Ini beda-beda ya di setiap ini beda-beda. Bisa lebih banyak lagi gitu ya. Yang biasa, yang full sama yang secure gitu ya. Nah, kita nggak ngomong dulu yang secure deh, kita ngomong yang full aja ya, yang full.
kita bicara full. Kita maksudnya gini, full ya. Full. Kalau production disarankan yang secure ya. Kalau udah aplikasi udah jadi misalnya, saranin yang itu aja gitu. Ini kalau copy tuh agak ini ya. Gini ya. Nah, kalau udah gini itu bisa dicoba dari status ini. Statusnya pakai numbers ya. Kita hapus biar 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 terasa gitu harus. Status number pakai enggak ya? Pakai number gini ya. Number. Nah, ini akan menghapus dulu ya. Menghapus rule-nya. Yang kita hapus nomor 3 ya. Nomor 3 sama dengan nomor 3 sama nomor 6 ya. Biar yang nomor 7 tuh terasa fungsinya gitu. Nomor 4 itu ya. Oke, kita coba hapus nomor 3 ya. Kita coba tulis nomor 3, yes. Kita lihat lagi, kalau udah menghapus harus di status number lagi ya. Biasanya biar lebih akurat gitu. Nah, saya coba di yang 5 ya. Nah, yes. Ini akan menghapus gitu ya. Jadi dia ada. Nah, kayak gini ya. Jadi nggak usah pakai port 80 ya, dia otomatis ada juga kan. Coba kita refresh dulu. Ya, jadi tetap aman ya. Karena full gitu. Nah, untuk misalkan di production ini kita pakai yang full. Nah, kalau full otomatis 443 itu aktif gitu. Nah, ini sama aja kayak gini. Ya, sama aja nih. Nah, kalau ini itu memperbolehkan ke port tertentu aja gitu. Jadi si IP ini tuh dia boleh ke port yang dituju gitu, yang misalkan IP 100 ini gitu ya. Boleh masuk ke 80 aja gitu. Ya, itu kalau berarti selain 80 dia nggak bisa gitu. Coba ya, mau dicoba nggak? Dicoba ya. Misalkan gini, saya kan punya IP-nya 103 ya. Dia harusnya ke port 80 nggak bisa gitu. Saya kayak mau deny aja deh. Nanti kita coba, saya masuk ke port di telnet, dicoba di telnet. Ke port dua-duanya dia bisa nggak gitu? Kan ini yang ditolak tuh ke 80 ya. Nah, secara teori harusnya bisa ya. Kita coba dulu. Masih dia. Copy paste aja biar cepet. Biar cepet ini. Jadi bahasanya gini, dia tidak boleh masuk IP 103 ke port 80 gitu. Itu bahasanya gitu. Tidak boleh masuk ke port 80. Nah, cuman kita kan harus diuji ya, bener nggak sih? Kita coba. Ini kayak gini ya, coba dulu tapi oh sorry, bukan ini ya. Harus 104 ya. Sumpah ya, sorry ya, salah ya. 104, jadi 104 tuh dia nggak masuk. Nah, kalau misalnya ini kita hapus yang ini ya, ini salah ini. Coba kita refresh di sini. Tuh, masih bisa. Harusnya enggak ya, ini harusnya enggak sih. Coba kita reload dulu deh. Nah, coba reload dulu. Masih bisa juga ya. Soalnya saya tuh IP-nya 104 yang ini yang akses. 104.